Oke, Full screen nggak? oke ya, kita mulai ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, Siang. selamat datang kembali ya di kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Inventory pada Toko Lika Buah. Jadi itu tema yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kemudian untuk member-member dari kelompok 8 yang pertama ada Mbak Aulia Damayanti, kemudian ada Pak Aseptian, ada Mbak Kris Kenia, dan yang terakhir saya sendiri, Rudi Purwanto. Oke Mbak. Kemudian untuk agenda yang akan kita sampaikan kali ini, ada 5 item poin yang akan kita sampaikan. Pada masing-masing poin ini akan disampaikan oleh pembagian oleh masing-masing member dari kelompok 8. Yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian tujuan akan disampaikan oleh Mbak Aulia Damayanti. Kemudian rincian solusi oleh Mbak Kenia. Dan yang terakhir 2 poin akan disampaikan oleh Pak Aseptian. Oke, mari kita ke yang pertama, latar belakang, Pak Aulia. Oke. Latar belakang ya. Jadi kita sampaikan latar belakang dari pembuatan ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya sangat pesat. Apalagi informasi teknologi informasi ya. Jadi yaitu gampang sekali untuk menyebar ke penjuru dunia. Jadi sejalan dengan hal tersebut, permasalahan yang kita hadapi juga akan semakin kompleks, yaitu pada bidang sehari-hari ya. Dengan kenyataan ini kita benar-benar dituntut yaitu harus menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mampu memanfaatkan kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan itu kita dapat menghasilkan hasil yang optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan dari teknologi komputer. Jadi data yang berukuran besar, jadi jika memang harus dikerjakan secara manual, tentu itu akan membutuhkan tenaga yang lebih besar dari satu orang. Maka dengan perlengkapan komputer ini, data tersebut dapat ditangani oleh satu orang saja. Jadi hal itu tentu akan sangat mereduce ya, terutama terkait dengan teknologi biaya dan sebagainya. Kemudian dalam suatu perusahaan atau organisasi, data dan informasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk melakukan suatu proses bisnis. Jadi data yang valid ini nantinya merupakan suatu modal ya bagi terciptanya sebuah informasi yang sangat berguna bagi perusahaan ke depannya. Jadi nilai data dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa jadi harganya memang sangat mahal ya bila data itu sangat diperlukan. Jadi kemudian untuk Lingkar Buah itu sendiri merupakan suatu rencana bisnis atau bidang usaha salah satu anggota kelompok dari kelompok 8 ini. Jadi nantinya usaha ini akan bergerak di bidang jual beli buah berkualitas. Jadi pembelian buah berkualitas dari produsen lokal kemudian akan kembali dijual kepada masyarakat secara langsung. Jadi walaupun demikian berkaca pada kondisi yang ada, jadi penjual buah yang kondisi current ini dapat kita lihat bersama bahwa pencatatan persediaannya itu masih menggunakan proses yang manual. Jadi menggunakan form-form sederhana dicatat dalam sebuah buku. Kemudian sistem pembukuannya juga masih sangat sederhana yaitu menggunakan spreadsheet dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang ya bagi kita untuk perbaikan ke depannya dan juga melatar belakangi dari kelompok 8 itu sendiri untuk menyampaikan rancangan dari proposal ini. Oke, itu dari latar belakang kenapa kita mengambil tema ini. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Oke, monggo Mbak. Jadi adapun dari tujuan proposal ini yaitu pertama meningkatkan akurasi pencatatan persediaan barang sehingga memperkecil kerugian akibat kesalahan hitung. Dan yang selanjutnya sebagai gambaran mengenai prediksi permasalahan yang akan dihadapi oleh Lika Buah. Dan selanjutnya mempermudah proses pengolahan data sehingga dapat cepat membuat laporan-laporan dengan hasil yang akurat
Dan yang terakhir, mengurangi resiko kesalahan yang terjadi pada sistem lama. Jadi itu adalah tujuan dari proposal ini. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Mbak Kenya ya terkait rincian solusi. Mbak. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rincian solusi. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah-masalah yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah Saudara Aulia Damayanti dan Saudara Rudi Purwanto tadi jelaskan adalah sebagai berikut. Pertama, dalam rencana bisnis Rika Buah ditemukan potensi ketidakcocokan antara hasil akhir pencatatan persediaan barang dengan kondisi aktual persediaan. Yang kedua, potensi terjadi kesalahan perencanaan berupa ketimpangan jumlah bahan baku dalam hal ini yaitu buah yang dibutuhkan untuk penjualan yang diakibatkan ketidakakuratan informasi yang ada. Lalu dari perumusan masalah tersebut, kita buat sistem usulan sebagai berikut. Sistem usulannya adalah dengan membuat sebuah sistem informasi berbasis website dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan aplikasi berorientasi objek. Yang ketiga, tujuan dan manfaat sistem usulan. Tujuan utama pengembangan sistem informasi tersebut untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai penyelesaian rumusan masalah buat dengan prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi yang digunakan oleh kelompok 8. Manfaatnya adalah yang pertama untuk meningkatkan akurasi pencatatan persediaan barang sehingga memperkecil kerugian akibat kesalahan hitung. Yang kedua untuk mempermudah proses pengolahan data sehingga data cepat membuat laporan-laporan dengan hasil yang akurat. Yang ketiga untuk mengurangi resiko kesalahan yang terjadi pada sistem lama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kenya. Demikian merupakan rincian solusi dan usulan dari tim 8. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Asep. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Yang pertama yaitu metode waterfall. Metode pengembangan sistem air terjun atau waterfall adalah sebuah pendekatan kepada perkembangan software yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisa, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini sendiri dipilih oleh penulis karena merupakan metode yang paling cocok untuk ruang lingkup penelitian atau penulisan skripsi. Berikut ini adalah pertimbangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan metode waterfall. Yang pertama, anggota tim yang terlibat dalam pengembangan ya berjumlah 4 orang. Mohon maaf di sini masih tercatat 5 orang. Yang kedua, tidak ada proses iterasi siklus pengembangan. Dan yang ketiga yaitu perubahan kebutuhan minimal karena telah dilakukan pembatasan ruang lingkup. Oke, akan saya lanjutkan mengenai tahap penelitian. Adapun tahap penelitian dalam metode waterfall ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama analisa sistem. Dalam tahapan ini, penulis akan melakukan analisa proses rencana bisnis pada perusahaan Rika Buah dengan menggunakan atau melakukan observasi dan pengumpulan data untuk usaha. Kemudian desain sistem. Dalam tahapan desain sistem ini, penulis akan membuat sebuah desain meliputi desain basis data, desain tampilan, dan desain sistem berdasarkan hasil analisa pada tahap pertama. Yang selanjutnya yaitu adalah implementasi sistem. Di tahapan implementasi sistem ini, penulis mulai melakukan penulisan kode sistem menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan spesifikasi yang telah diusulkan oleh bersama anggota tim. Berikut akan disampaikan timeline terkait proyek ini ya. Ini timeline terkait pelaksanaannya akan diawali di tahun 2024 dengan diawali di bulan Mei yaitu terkait studi literatur dan analisa proses bisnis perusahaan Rika Buah. Kemudian dilanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu di bulan Juni dengan melakukan desain aplikasi. Dan kemudian dilanjutkan di bulan Juli dengan yaitu pembuatan pengujian aplikasi, penyerahan hasil, dan penelitian. Harapannya semua timeline ini bisa dilaksanakan
Dan untuk aplikasi ini bisa diuji coba di sekitar di bulan Agustus. Demikian dari kami. Mungkin saya kembalikan kepada host Pak Rudi, silakan Pak. Oke, terima kasih semuanya. Cukup jelas ya penyampaian proposal rancangan dari kelompok 8. Semoga kita semua dapat melaksanakan sesuai dengan schedule yang ada dan juga dapat apa ya? Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin itu penyampaian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.